Selamat pagi, Shalom. Akan kami bacakan Warta Gereja edisi 33 Minggu tanggal 14 Juni 2020. Jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Pukul 7 pagi, pengantar bahasa Indonesia, pengkhotbah Ibu Pendeta Lydia Natalia SSI. Dilayankan secara online melalui channel YouTube GKJ Kartasura. Jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020, pukul 7 pagi, pengantar bahasa Jawa, pengkhotbah Bapak Pendeta Emeritus Sriwijoyo SMTH, dan akan dilayankan secara online melalui channel YouTube GKJ Kartasura. Dukungan doa. Mohon dukungan doa bagi jemaat karena pemulihan. 1. Ibu Jumilah Ngadino dari kelompok 3, 2. Mbah Karto Dikromo dari Pepantan Purwogondo, 3. Bapak Giyoto dari Pepantan Purwogondo, 4. Bapak Widiantoro dari kelompok 2 Nilasari, 5. Ibu Magdalena Suparmi dari Pepantan Purwogondo, 6. Mbah Wignyo dari Pepantan Purwogondo, 7. Ibu Sukamti Sugiman dari kelompok 4, 8. Bapak Priyono Kaneko Putro dari kelompok Pepantan Purwogondo, 9. Bapak Subiono dari kelompok 3. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Amin. Sidang pleno majelis GKJ Kartasura akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 18.30 bertempat di Gedung Gereja Kartasura. Seluruh anggota Majelis GKJ Kartasura dimohon hadir. Jemaat yang berkepentingan dengan persidangan dipersilahkan mengirimkan surat 1 jam sebelumnya. Mekanisme penyerahan persembahan. Segala bentuk persembahan, baik mingguan, kantong, perpuluhan, ucapan syukur atau istimewa, bulanan, mingguan, dan lain-lain dapat diserahkan setiap hari Minggu kepada ketua kelompok atau majelis wilayah, dan dapat juga diserahkan kasir gereja dengan koordinator wilayah kelompok atau pempanan. Yang pertama Bapak Yul Sutopo di Induk, Bapak Andi Prasetyo di Pepantan Purwogondo, dan Ibu Fatonah bagi kelompok Bolon. Kemudian disetor ke bendahara gereja kepada Bapak Widiantoro. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening BRI GKJ Kartasura dengan rekening gereja Bank BPD Jateng atas nama GKJ Kartasura, nomor rekening 3075076575, atau BRI atas nama Medi Sutomo, nomor rekening 0182000527 Setelah transfer, mohon konfirmasi dengan WA ke nomor HP Penatua Widiantoro 081548667574 atau Diaken Medi Sutomo 08154862 4303. Laporan persembahan jemaat. Untuk GKJ Kartasura Induk, persembahan kebaktian online 1. Kelompok 2 Nilasari sebesar 500.000, 2. Kelompok 2 Barat sebesar 250.000, 3. Kelompok 3 sebesar 1.519.000, 4. Kelompok 4 sebesar 515.000, 5. Saudara Panji Kumara dari Pepantan Purwogondo sebesar 100.000 melalui via Bank Jateng tanggal transaksi 7 Juni 2020. Dan yang keenam, Ibu Idi Bantoro dari kelompok 2 Nilasari sebesar 500.000. Setoran persembahan dari Pepantan Purwogondo, baik kontong hitam dan merah sebesar 1.350.000.
Persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur. NN kelompok 3A sebesar 100.000, Averi dari kelompok 3B sebesar 500.000, Agatha Bella Putri sebesar 100.000, NN kelompok 3B sebesar 100.000, ND sebesar 250.000, Pasca dan Peniel sebesar 200.000, Bapak Subiono sebesar 300.000, NN 100.000, NN 460.000. Gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Persembahan dari Pepantan Purwogondo. Persembahan kebaktian online sebesar 1.131.000. Persembahan via transfer melalui rekening BCA sebesar 290.000, kotak PPGG sebesar 50.000. Persembahan dari kelompok Bolon Colomadu. Persembahan kebaktian online pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar 1.500.000. Persembahan bulanan peralenan TK dan SD sebesar 1.770.000. Persembahan kebaktian online untuk bulan Mei pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar 1.500.000. Persembahan bulanan peralenan TK dan SD sebesar 1.120.000. Kotak persembahan dana abadi gereja sampai pada bulan Mei 2020, induk sebesar 3.809.000, Purwogondo sebesar 2.147.500 rupiah, Bolon 2.980.000 rupiah, jumlah keseluruhan 8.936.500 rupiah. Persembahan bulanan peralenan TK dan SD dari kelompok 1 Ngadirejo untuk bulanan sebesar 1.220.000, peralenan 25.000, untuk TK dan SD 50.000. Dari kelompok 1 Gumpang bulanan 450.000, peralenan 50.000, dan untuk TK SD sebesar 50.000. Dari kelompok Nilasari bulanan sebesar 540.000, peralenan sebesar 50.000, untuk TK dan SD sebesar 50.000. Dari kelompok 2 Barat, bulanan sebesar 540.000, peralenan sebesar 25.000. Dari kelompok 3A dan B sebesar 500.000, untuk TK dan SD sebesar 30.000. Dari kelompok 4 sebesar 240.000, peralenan 25.000. Pepantan Purwogondo bulanan sebesar 750.000, peralenan sebesar 25.000, dan untuk TK SD sebesar 75.000. Kelompok Bolon dan Colomadu bulanan sebesar 995.000, peralenan sebesar 25.000, untuk TK dan SD sebesar 100.000. Demikian warta gereja. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada minggu hari ini dengan mengambil saat hening. Saat hening dimulai. Saat hening cukup. Marilah kita nyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bersama sujud di sini.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan kedua kami puji dengan riang. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan. Kita kidungkan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Setelah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka terimalah firman Tuhan, menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita juga menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan
yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 10 dan yang 11 yang demikian firman-Nya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari bersama-sama kita sanggupi firman Tuhan yang telah kita dengar melalui pelengkap Kidung Jemaat 185 bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala penyertaan dan tuntunan dan perlindungan Tuhan, hingga saat ini kami boleh merasakan itu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami menyadari sungguh belas kasihan Tuhan terus-menerus mengalir untuk menyapa kami dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dan dalam kami boleh bersama-sama melewati hari demi hari, sekalipun masih kami merasakan akibat pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap ada dan hadir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah rasa syukur, di hari Sabat pemberian Tuhan pada saat ini kami boleh bersekutu di tengah-tengah keluarga kami, merasakan kehadiran Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan memanggil kami untuk berkumpul, bersekutu, merasakan hadirat Tuhan, kami juga boleh berjumpa dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit dalam kehidupan mereka ataupun dalam pemulihan. Kami mohonkan berkat bagi Ibu Cumilah Ngadino, Ibu Ngatiem Mbah Karto di Kromo, Bapak Giyoto, Bapak Widiantoro, Ibu Magdalena Suparmi, Mbah Wignyo, Ibu Sukamti Sugiman, Bapak Priyono Kaneko Putro, Bapak Sukbiono, Ibu Darno, Bapak Hendro, Ibu Sri Lestari. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mohon tiliklah mereka, sapalah mereka, dan datanglah dalam seluruh permohonan dan doa mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Uco, kami berdoa untuk Bapak Edi Siaan. Tuhan juga menyapa mereka dalam seluruh sakit yang mereka derita dan mereka alami, sehingga kesembuhan, kesehatan karena kemurahan Tuhan boleh terjadi, dan mukjizat-Mu boleh kami pinta tatkala kami datang kepadamu dengan iman percaya kami kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, yang sedang menghadapi tes, ataupun harus juga mendaftar di sekolah yang baru,
dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam usia sepuh. Tuhan juga memberkati. Hadirlah memberikan kekuatan, penghiburan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan harus bersusah payah berjuang dalam seluruh usaha dan perjuangan untuk mencukupkan kebutuhan, yang menderita, yang sengsara. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan dan jalan-jalan berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga menyerahkan majelis-Mu, GKJ Kartasura. Tuhan memberkati dalam pelayanan kami. Sekalipun kami harus masih melayani ibadah secara online, kami mohon Tuhan memberkati agar ini boleh menjadi sarana untuk menyapa kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk tim multimedia, petugas yang saat ini semua melayani dalam ibadah tanggal 14 ini. Kami mohon Tuhan, karuniakanlah kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melayani, boleh menyapa kehidupan jemaat dalam ibadah online ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati dokter, perawat, dan semua yang boleh mengambil bagian Satgas COVID, yang boleh mengambil bagian untuk melayani masyarakat, sehingga boleh mereka terlayani dengan baik. Dan kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu dan boleh kami lewati, dan kami boleh menghadapi dengan new normal, tatanan yang baru. Kami boleh patuh terhadap imbauan pemerintah. Kami boleh juga secara sadar mengambil bagian untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Apapun dalam harapan kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Begitu banyak permohonan dan doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar yang saat ini yang boleh kami lepaskan dalam doa pribadi, lepas pribadi, maupun juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar seruan hati kami dalam permohonan doa pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kiranya Engkau menyambut seteru dengan kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan hanya sebatas keinginan kami. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengetahui segala sesuatu yang terbaik dalam rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 yang demikian firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sambil memberikan persembahan, umat menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait pertama dan kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan mari
Marilah kita menyampaikan doa persembahan dan doa pelayanan firman. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Engkau selalu memberkati hidup kami semua dengan berkat kesehatan, berkat rohani, berkat keselamatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Terlebih Engkau mengaruniakan kepada kami berkat jasmani melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan saat ini kami menyampaikan persembahan dalam bentuk uang. Kiranya Engkau terima persembahan kami, sucikan dari segenap dosa yang ada, dan berkatilah setiap tangan-tangan yang mengelola, agar boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini. Dan jikalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dimengertikan, boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Ibu Pendeta Lydia Natalia yang akan Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah semuanya yang diberitakan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Yang demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan demikian: hidup memberi sejuta alasan bagi kita untuk meratap, lebih-lebih ketika kita menghadapi dan masih menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari bulan Maret hingga saat ini. Dan kata bijak ini saya kira
kita bisa terima bahwa kehidupan memberi sejuta alasan untuk meratap. Tetapi sebagai orang percaya, bukan hanya alasan untuk kita meratap saja, tetapi ketika kita memiliki Yesus yang adalah satu-satunya Juru Selamat bagi kita, Tuhan yang hidup dan berkarya, tentu kita mempunyai alasan yang bukan hanya sejuta. Mungkin begitu banyak sampai tidak terhingga, tidak mampu untuk kita mengingat, tidak mampu juga untuk kita menghitung berkat Tuhan, untuk kita merasakan kegembiraan dan sukacita. Dan tentu kita tutup dengan rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita, seringkali kita menghadapi begitu banyak beban berat yang membuat kita mengeluh dan meratap. Namun Yesus adalah satu-satunya harapan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan hari ini melalui firman Tuhan, pada ayatnya yang ke-8 pasal 10, hari ini Yesus berkata menyapa kita. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mungkin timbul dalam hati kita bahwa semua itu ada bagian kita. Berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, ada juga bagian yang kita kerjakan. Mungkin kita menjawabnya, semua yang kumiliki tidak gratis kudapatkan Tuhan. Makanan harus kumasak, pakaian harus kubeli, dan semuanya diusahakan. Ada bagian kita sebagai orang percaya. Tuhan pun akan menjawab, betul. Tetapi semua itu karena terjadi, karena rahmat Tuhan. Setiap pagi kita boleh bangun pagi dengan kesehatan dan kekuatan. Dengan tenaga yang mampu untuk kita pakai beraktivitas sepanjang hari. Bahkan setelah kita melewati satu hari, kita bisa melewati satu minggu, kita bisa melewati satu bulan. Dan tidak terasa kita pun bisa mampu melewati dari bulan Maret sampai hingga bulan Juni ini. Itu semua karena Tuhan. Bahwa mentari pagi akan selalu ada. Di balik mendungnya awan dan pelangi akan muncul. Dan pasti badai itu akan berlalu. Bukankah itu menjadi pengakuan iman kita bersama? Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja dan berkarya hingga saat ini bagi kita, umat yang dikasihinya. Selalu itu dimulai, selalu itu diawali dengan belas kasihan Tuhan. Dalam setiap kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya berhenti ketika kita menikmati kasih anugerah Tuhan, tetapi terpanggil untuk menghidupi kita dalam komunitas kita sebagai orang percaya, sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Apa yang disebut dengan pelaku firman? Yaitu kita bisa menjalani hidup dalam ketaatan apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu pelayan Allah berarti kita dipilih. Dalam keterpilihan itu ada penugasan yang Tuhan inginkan untuk kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Melalui karya pelayanan Tuhan, selalu tergerak diawali dengan hati Yesus. Karena belas kasihan. Bacaan Injil kita Bapak Ibu menuturkan bagi kita tentang belas kasihan Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang pada saat itu terlantar. Mereka menderita dalam sakit penyakit mereka, dalam beban mereka. Belas kasihan dalam hal ini berasal dari kata splagnisteis, dari akar kata splagna, yang menggambarkan hati nurani yang paling terdalam. Bukan hanya sekedar simpati, rasa gitu, tetapi lebih kepada empati secara dalam. Dan Yesus memiliki belas kasihan. Bahwa seluruh tindakannya dalam seluruh karyanya didasari oleh kelembutan hati dan kepekaan hati yang setiap kali melihat orang-orang yang menderita dan susah itu tergugah. Dan menjadi gelisah hatinya ketika melihat orang-orang
dalam penderitaan dan kesusahan. Dalam hal itu, Yesus menyatakan karyanya untuk membebaskan dalam setiap penderitaan, kesusahan. Dalam ayatnya Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38, topiknya tentang belas kasihan Tuhan, bahwa seluruh karya pekerjaan Tuhan itu berangkat dari belas kasihan Tuhan yang mengerti sangat. Tidak sempat diucapkan dengan kata-kata, tetapi Tuhan mengerti dan memahami bahasa hati, kedalaman hati. Dan belas kasihan Tuhan itu dinyatakan ketika dalam karyanya berkeliling. Diawali ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bukan hanya sekedar pengajar, bukan hanya sekedar guru, tapi Tuhan juga mempraktekkan bagaimana berempati terhadap orang-orang yang susah yang dijumpai dalam seluruh karyanya. Bisa dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu sangat-sangat sibuk. Tidak ada waktu istirahat untuk mengajar, untuk berkarya, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tetapi dengan belas kasihan, orang boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, pembebasan, dan kelepasan. Lalu dilanjutkan dengan pasal 10 ayat 1 sampai 8. Bahwa ketika karya Tuhan dinyatakan, dan di situ Tuhan juga memilih ke-12 rasul, pemilihan sekaligus penugasan, perutusan kepada murid untuk dipanggil menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih-Nya bagi manusia. Menyatakan belas kasihan Tuhan berarti mau melibatkan pada kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan itu tidak pernah mudah untuk dilakukan. Perlu ada empati yang dalam, kerendahan hati, dan mau untuk menjadi pelayan Allah. Dan Yesus pada saat itu berkata bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tapi saat itu Yesus mengajak untuk memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati nurani seperti Yesus memandang sesama yang menderita, yang susah sebagai sahabat. Dan pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan dipanggil untuk terlibat bersama dan berjalan bersama dalam kesulitan untuk melakukan tugas panggilan atau perutusan tersebut. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan muridnya untuk berkarya sendirian. Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa, diberikan kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Di situ kuasa yang hadir dalam perutusan untuk menghadirkan belas kasih Allah bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan hari ini, ada beberapa hal yang memang bisa kita jadikan menjadi pokok teologis perenungan kita. Yang pertama, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa sampai saat ini Tuhan berkarya bagi kita semua, baik dalam suka maupun duka. Dan marilah kita menerima segala yang terjadi bukan dengan alasan untuk kita bisa meratapi kehidupan, tetapi lebih kepada pengharapan yang terus kita hidupi, karena bersama dengan Tuhan ada karya dan belas kasihan-Nya yang menyapa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, setiap kita menamakan diri pengikut Yesus adalah murid Yesus. Berarti kita ada dalam perutusan, penugasan, dalam panggilan, pelayanan untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan, untuk menyatakan karya Tuhan bagi siapapun yang kita jumpai. Sebagai murid kita dipanggil untuk bersama-sama dengan guru, yaitu Yesus, bekerja sama dan melihat dan menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah.
bukan dengan terpaksa, tetapi dengan ketulusan, kelembutan hati, dan kepekaan. Yang ketiga, setiap kita adalah murid Yesus diberikan kuasa yang menakjubkan. Tidak dibiarkan kita berjalan sendirian dalam pelayanan yang mulia ini. Masing-masing kita diberikan karunia. Masing-masing kita diberikan anugerah, apapun talenta, apapun karunia yang kita miliki. Itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan untuk menghidupi panggilan dan perutusannya di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang keempat, segala hal yang baik yang kita terima dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Maka marilah seluruh kehidupan ini kita juga menyampaikan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Panggilan untuk menyebarkan warta tentang kerajaan Allah adalah panggilan kita semua. Tuaian menunjukkan suatu hasil yang siap untuk dituai. Tetapi pekerja sedikit, maukah kita dipanggil sebagai pekerja, menghidupi karya Allah, dan mendampingi, melayani umat-Nya. Mari bersama-sama kita mengerjakan bagian panggilan kita sebagai umat. Waktu itu tidak akan pernah berbicara tentang singkatnya waktu, tetapi waktu itu akan terus berbicara tentang bergeraknya dan akan berlalunya waktu. Maka waktu yang singkat ini, mari kita menjadi pekerja yang setia, menyatakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pelayan itu bukan pemilik, tetapi pekerja untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mulia di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama, tema kita pada saat ini, ketika kita diingatkan dan disapa melalui firman Tuhan pada saat ini, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, itu benar-benar kita hidupi. Apapun tantangannya, apapun susahnya kehidupan kita, yakinlah begitu banyak alasan kehidupan mengajarkan kita untuk bersyukur karena belas kasihan Tuhan, karya dan cinta kasih Tuhan yang selalu menyapa kita hingga saat ini. Tuhan yang memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa akhir kebaktian dan nanti akan ditutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Begitu banyak alasan yang membuat kami boleh bergembira, bersyukur untuk semua hal yang boleh kami nikmati, tak dalam suka dan duka, kegembiraan dan kesusahan. Karena Tuhan menyatakan diri dalam segala musim kehidupan kami. Dalam cuaca apapun, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Bahkan di tengah-tengah kami masih merasakan pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami menyatakan belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan masih mengaruniakan kesehatan dan kekuatan, berkat yang berlimpah yang saat ini boleh kami rasakan. Ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami, sehingga kami mampu dapat menjalankan dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami menjadi pelayan dan pekerja Tuhan yang setia untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan-Mu. Ini doa syukur kami, dan doa ini boleh kami tutup bersama-sama sebagai orang percaya yang Tuhan telah mengajarkan bagi kami semua dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat 429 bait pertama dan ketiga, masih banyak orang berjalan. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.